Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Siap ya, oke? Senantiasa kita syukuri nikmat sehat ini. Nikmat, sekali lagi saya tidak bosan-bosan mengingatkan supaya kita terus memperbarui syukur kita. Karena dengan syukur ini Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan nikmat kita, akan jaga nikmat kita, bahkan Allah akan tambah nikmat tersebut. Tapi sebaliknya, jika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka na'udzubillah, nikmat yang sebelumnya ada pada kita bisa-bisa Allah cabut. Maka sebelum mulainya kajian ini, saya ingin bercerita sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab beliau, bahwasanya suatu hari ada seorang malaikat Allah utus kepada 3 orang dari kalangan Bani Israel. 3 orang ini salah satunya dia punya kekurangan berupa penyakit kulit, penyakit lepra. Orang kedua Allah uji dia dengan penyakit buta. Orang ketiga Allah uji dia dengan kebotakan. Jadi boten gadah rambut. Penyakit. Akhirnya Allah utus malaikat kepada mereka. Untuk apa? Untuk menguji keimanan mereka dan rasa syukur mereka. Akhirnya Allah mengutus seorang malaikat. Pertama kali Allah utus kepada orang yang tertimpa penyakit kulit. Maka malaikat tadi bertanya kepada dia, Tuhan, ayyu syai'in ahabbu ilaik? Perkara apa yang paling kau cintai? Apa yang paling kamu inginkan? Maka orang tadi mengatakan, saya pengen punya warna kulit yang bagus. Saya pengen punya bentuk tubuh yang bagus. Sehingga penyakit saya yang awalnya orang-orang lari dari saya, hilang dan mereka datang kepada saya, mencintai saya. Itu yang dikatakan oleh orang yang tertimpa penyakit kulit tadi. Maka malaikat tadi melanjutkan pertanyaannya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Harta apa yang paling kamu cintai? Maka orang tadi mengatakan, saya ingin sekali punya unta. Ingin sekali punya unta. Maka setelah malaikat bertanya dengan pertanyaan awal tadi, kamu pengen apa? Saya pengen punya warna kulit yang bagus, tubuhnya bagus. Malaikat mengusap tubuhnya sehingga sembuh saat itu juga penyakitnya. Setelah sembuh penyakitnya, malaikat bertanya pertanyaan kedua tadi, harta apa yang paling kau inginkan? Dia mengatakan, saya ingin unta yang mewah, ingin mobil. Maka saat itu malaikat langsung mengambilkan unta dari, ya ini buat kamu. Maka malaikat mengatakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi apa yang diberikan kepada kamu. Nah itu senang. Selesai kejadian yang pertama, malaikat pergi mengunjungi orang yang kedua, yaitu orang yang tertimpa penyakit kebotakan. Malaikat bertanya, sama dengan pertanyaan yang awal tadi, apa hal yang paling engkau inginkan saat ini? Maka orang tadi mengatakan, saya ingin punya rambut yang indah, sehingga apa yang orang-orang jauhi dari saya itu hilang dan mereka datang kepada saya, mencintai saya. Maka akhirnya malaikat yang berbentuk manusia itu tadi mengusap kepalanya orang yang botak tadi, langsung tumbuh rambutnya. Ini hadis sahih Pak, diceritakan Imam Bukhari Muslim ini. Maka saat itu langsung punya rambut yang indah, rambut yang bagus. Dan malaikat bertanya lagi, oke Tuhan, sekarang pertanyaan kedua. Kalau diberi pilihan, harta kamu minta apa? Maka dia mengatakan, saya pengen sapi. Maka akhirnya
Malaikat tadi mengambilkan seekor sapi yang mengandung, jadi sangat-sangat besar plus mengandung diberikan kepada dia. Kemudian lanjut kepada cerita ketiga, orang ketiga, malaikat tadi datang kepada orang ketiga yang tertimpa penyakit buta. Bertanya dengan pertanyaan yang sama, kamu pengen apa? Saya pengen Allah hilangkan penyakit buta saya sehingga saya bisa melihat dunia lagi. Maka malaikat tadi mengusap matanya, Allah datangkan penglihatannya secara langsung dan lanjut kepada pertanyaan kedua. Harta apa yang paling kamu inginkan? Maka orang tadi mengatakan, saya ingin kambing. Langsung malaikat ambilkan, diserahkan pada orang tadi kambingnya. Setelah kejadian tersebut, akhirnya terus menerus itu kambing beranak pinak, sapi beranak pinak, unta beranak pinak, sampai mereka memiliki satu gunung daripada hewan ternak, masing-masing 3 kali. Setelah beberapa tahun, malaikat tadi datang kepada mereka bertiga. Tapi malaikat itu datang dengan wujud pertama ketika mereka masih dalam keadaan sakit. Jadi malaikat datang kepada orang yang tertimpa penyakit kulit dalam keadaan atau berwujud orang yang tertimpa penyakit kulit. Malaikat datang kepada orang yang tertimpa penyakit kebotakan dalam keadaan orang yang tertimpa penyakit tersebut. Dan malaikat datang kepada orang yang buta dalam keadaan mata yang buta. Maka pertama kali malaikat datang kepada orang yang tertimpa penyakit kulit dalam keadaan berwujud orang yang tertimpa penyakit kulit. Malaikat mengatakan kepada dia, oh sekarang orang itu sudah jadi orang kaya raya, Pak. Orang punya awalnya punya penyakit tadi, sekarang sudah jadi kaya raya, dalam punya kulit yang sangat indah, ganteng, plus kaya raya. Datanglah malaikat dengan wujud orang yang berpenyakit tadi. Malaikat mengatakan, Tuhan, saya ini orang miskin, gak punya uang. Saya ini sedang melewati melalui jalan ini. Saya nggak mampu untuk melanjutkan safar. Maka hari ini saya nggak bisa melanjutkan perjalanan, nggak ada harapan saya lagi kecuali berharap kepada Allah melalui Engkau Tuhan. Nggak ada lagi, saya nggak tahu mau minta kepada siapa. Satu-satunya yang saya bisa mintain tolong hanya Allah, tapi melalui Engkau. Maka dengan nama Allah saya minta supaya Engkau bantu saya. Tolong berikan kepada saya unta kamu satu doang, kan kamu punya ribuan, tolong berikan satu. Supaya saya bisa melanjutkan safar saya. Maka orang tadi mengatakan, Tuhan, al-huquq katsirah, tanggungan saya banyak. Saya tuh banyak tanggung jawab, anak saya banyak, saya tuh sibuk, urusan saya banyak. Nanti kalau urusan selesai, saya kasih kamu ya. Kalau urusan saya sudah selesai semua, saya kasih kamu ya. Sebenarnya saya mau ngasih, tapi karena tanggung jawab dunia saya banyak, saya belum bisa ngasih sekarang. Itu kata orang yang dulunya tertimpa penyakit kulit. Maka malaikat tadi mengatakan, Tuhan, kayaknya saya kenal kamu deh. Wajah kamu gak asing. Malaikat seperti itu. Bukankah engkau dulu dalam keadaan orang yang tertimpa penyakit lepra, kemudian Allah sembuhkan kamu? Bukankah engkau orang yang dulu tidak punya uang, kemudian Allah kayakan kamu? Maka orang tadi mengatakan apa, Pak? Enggak. Saya itu punya harta banyak karena hasil keringat saya sendiri. Maka malaikat mengatakan, kalau kamu bohong, maka semoga Allah kembalikan keadaan kamu sebelumnya, seperti keadaan kamu sebelumnya. Akhirnya, singkat cerita, malaikat pergi kepada orang yang kedua, yaitu orang yang tertimpa penyakit, bertanya dan meminta sebagaimana apa yang diminta kepada orang yang pertama. Jawabannya sama. Saya masih sibuk, gak sempat saya untuk sedekah ini, gak sempat saya untuk beribadah. Maka malaikat mengatakan, kalau kamu bohong, maka semoga Allah mengembalikan keadaan kamu. Akhirnya berakhir cerita kepada pertemuan orang yang ketiga. Maka ketika bertemu dengan orang yang ketiga, orang yang buta, maka malaikat mengatakan, Tuhan, saya ada orang miskin, tolong bantu saya. Saya nggak ada harapan kecuali kepada Allah melalui Engkau.
Saya minta dengan nama zat yang telah menyembuhkan matamu supaya engkau bantu saya. Maka orang tadi bagaimana Pak? Orang yang buta tadi. Dia mengatakan, demi Allah, ambillah apapun yang engkau inginkan. Karena sedikit pun saya tidak merasa keberatan jika sesuatu itu diambil atas nama Allah. Itu jawaban orang ketiga. Ambil semua yang kamu inginkan. Maka malaikat tadi mengatakan, enggak, saya nggak mau ngambil. Saya ini utusan Allah yang Allah utus untuk menguji kamu. Dan sekarang sungguh engkau telah lulus dari ujian dan Allah ridho kepadamu dan Allah akan tambahkan seluruh harta kamu nantinya. Sedangkan saudara kamu yang dua itu Allah berkahi dia dan Allah kembalikan keadaan dia seperti sedia kala. Maka para ulama berkomentar di sini. Suatu kenikmatan ketika kita syukuri dan kita selalu ingat dari mana nikmat itu berasal, maka nikmat itu akan senantiasa Allah jaga kepada kita. Allah akan senantiasa tambahkan nikmat tersebut untuk kita. Kita kerasakan, Pak. Kita dapat nikmat tambahan hidup, masih ada umur. Siapa yang nambahkan, Pak? Kita dapat uang, siapa yang berikan, Pak? Nah, kalau merasa enggak, ini bukan dari Allah, ini hasil keringat saya sendiri karena saya banyak koneksi, karena saya lelah, karena saya semangat bekerja. Berarti kita lupa dari mana dulu awal kita berasal. Yang awalnya kita nggak bisa apa-apa. Kemudian Allah ajarkan kita melalui orang-orang itu. Allah, seandainya Allah nggak ingin jenengan itu untuk belajar, nggak mau jenengan itu untuk punya uang, ditutup semua jalur keuangan. Mau daftar kerja susah, mau belajar nggak ada yang mau ngajar atau belajar nggak paham-paham. Waktu tuh sibuk terus. Nah sekarang ketika Allah sudah berikan waktu, Allah berikan nikmat berupa rezeki, Allah berikan nikmat berupa tambahan umur, maka kita ingat Pak, ini harta, ini nikmat hanya dari Allah. Maka seandainya Allah meminta harta tersebut atau waktu tersebut atau nikmat tersebut, jangan kita merasa berat sedikit. Jangan dengan alasan seperti orang pertama tadi, oh saya urusan apa saya akhir. Jangan seperti itu Pak. Kita serahkan. Sebagaimana orang yang ketiga, ambil sesuka kamu, apa yang diminta atas nama Allah, saya sedikit pun tidak keberatan. Dengan itu, nggak akan berkurang, bahkan Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Makanya Nabi mengatakan, ada sebuah riwayat mengatakan, man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu lain yang lebih bagus. Makanya ketika Nabi meninggalkan para sahabat, orang-orang keluarganya itu di Mekah, yang memusuhi beliau, ditinggalkan hijrah ke Madinah, Nabi mendapatkan saudara-saudara dan keluarga yang bahkan lebih mencintai beliau daripada keluarga-keluarga itu. Itu perlu kita tiru. Nah, hari ini kita rela meninggalkan waktu kita yang enak untuk tidur, untuk istirahat. Kita niatkan ini saya serahkan kepada Allah dengan harapan nanti kita akan diberikan umur dan rezeki dan waktu yang akan lebih berkah daripada waktu-waktu yang kita sudah tinggalkan sebelumnya. Maka kita harus jaga nikmat ini terus. Insyaallah Pak nggih. Saat ini mulai ngawas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fasl. Makna al-malik tauhid. Arti kalimat tauhid. Wa makna la ilaha illallah. Adapun makna la ilaha illallah, la ma'budu, tidak ada yang berhak disembah dihakimi dengan benar diwujudi di dalam kenyataannya illallah kecuali Allah. Fasal ini kita lewatin saja karena maknanya jelas ini. Apa makna la ilaha illallah? Maknanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar di alam semesta ini selain Allah. Pun ngertos ya toh? Lewat makanya. Nah sekarang ini masuk pembahasan fikih. Ini baru Pak, udah pertemuan keberapa nih? Ini pun baru masuk pembahasan fikih ini. Kemarin kelima ya, kemarin baru rukun iman, rukun penting juga kemarin. Tapi yang fikih ini baru mulai hari ini, insya Allah. Jadi udah nggak kayak kemarin masih ada nasihat, masih ada dikit, ini nggak di pure ini nanti fikih. Jadi harus agak sedikit serius deh. Ayo, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasl. Alamatul bulugh salasa, tanda-tanda balik
Ada 3. Tamamul khamsa asrata sanati fi dzakari wal unsa. Yang pertama, sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li sisi. Wahtilamu fi dzakari wal unsa li sinina. Dan mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan di umur 9 tahun. Wal haidu fi unsa li sinina, dan haid bagi perempuan di umur 9 tahun. Sekarang pembahasan pertama itu kapan orang dihukumi balik. Kenapa beliau menghukumi atau menyebutkan bab pertama fikih adalah bab balik? Karena kemarin dijelaskan bahwasanya orang itu dikatakan mukallaf atau mukallaf sudah wajib menjalankan perintah syariat dan wajib meninggalkan semua larangan ketika sudah balik dan berakal. 2 syarat kemarin kan, orang yang berakal dan orang yang balik. Nah sekarang balik itu apa sih? Balik di sini ada 3 sebab, 3 tanda balik. Tanda pertama, sempurnanya umur 15 tahun baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, keluarnya mani pada laki-laki maupun perempuan pada usia 9 tahun. Yang ketiga, haid pada perempuan pada usia 9 tahun. Kita akan jelaskan lebih lanjut. Ini makna daripada yang dibaca tadi. Sekarang, dibilang tanda balik. Apa arti tanda? Dalam bahasa Arab, tanda diartikan sebagai al-alamah. Apa artinya? Secara bahasa, arti tanda adalah ad-dalalah atau petunjuk, atau sesuatu yang menunjukkan. Seperti apa? Misalnya, orang ketika di dalam ruangan ini ada orang banyak. Seandainya pintu itu ditutup, kita tahu dari mana itu ada orang di dalam? Melihat tanda. Apa tandanya? Ada sandal di luar. Maka sandal menunjukkan adanya orang di dalam ruangan ini. Itu maknanya tanda secara bahasa. Sedangkan secara istilah, tanda itu adalah suatu hal yang jika ada menunjukkan adanya suatu hal yang lain, tapi tidak adanya tidak mesti menunjukkan ketiadaan sesuatu tersebut. Contoh, tadi orang di dalam ruangan itu ditandai dengan adanya sandal mereka di luar, motor, mobil, sandal. Adanya mobil, motor, dan sandal itu menunjukkan ada orang di dalam ruangan ini. Maka adanya tanda menunjukkan adanya suatu perkara. Pertanyaannya, kalau tandanya nggak ada, orangnya nggak ada, begitu nggak? Kalau seandainya sandal, motor, mobil, mboten enten, apakah berarti orang di dalam ruangan nggak ada? Belum pasti. Mungkin ada, tapi sandalnya taruh dalam. Ya. Jadi tanda itu adalah sesuatu yang kalau ada menunjukkan adanya perkara lain. Tapi kalau tidak ada, belum tentu tidak adanya perkara lain. Paham ya? Itu namanya tanda. Masalah tanda definisikan, Pak. Itu begitu namanya ngaji, Pak. Oke. Ringkasnya, tanda adalah indikator tetapi tidak selalu menjadi penentu mutlak. Sekarang, pengertian balik dan taklif. Balik, apa maknanya balik? Yaitu sampainya seseorang pada batas usia dikenai kewajiban agama. Sampainya seseorang pada batas usia dikenai kewajiban agama. Itu namanya apa? Balik. Sedangkan taklif adalah seseorang sudah dianggap terkena kewajiban agama. Jadi kalau balik belum tentu taklif, Pak. Tapi kalau taklif pasti balik. Jadi kalau balik itu batasan usia. Udah sampai usia tertentu. Taklif atau enggak? Belum tentu. Terkadang enggak memenuhi syarat yang lain. Makanya apa itu syarat taklif? Ada 4. Nah, itu jelaskan di sini. PPT-nya mati tapi yang laki-laki ini. Oke. Kenapa? Ada 4 orang itu dihukumi taklif syaratnya. Yang pertama, sudah mencapai usia yang ditentukan atau balik. Sudah mencapai usia balik.
Berapa usianya balik tadi? Ya, nanti akan dijelaskan. Tadi baru terjemahan. Yang kedua, berakal, tidak gila. Jadi kalau ada orang gila, walaupun usianya 30, dikatakan taklif betul? Mukallaf betul? Tidak. Kemudian syarat ketiga, memiliki panca indera yang normal. Seperti kemarin syaratkan, karena Islam ini bisa diketahui dengan panca indera kita. Dengan mata, penglihatan, pendengaran. Nah sekarang ketika alat untuk mendapatkan ilmu tidak ada, gimana bisa mendapatkan Islam? Maka syaratnya orang dikatakan mukallaf adalah panca inderanya normal. Yang keempat, sudah sampai kepadanya ajaran Islam. Karena yang kemarin dijelaskan ketika di suatu daerah nggak pernah mendengar Islam sama sekali. Hukumi mukallaf bukan, dihukumi wajib menjalankan sholat bukan? Wajib bukan kemarin ketika ada di suatu daerah tidak ada yang pernah datang untuk berdakwah, tidak ada media, tidak ada informasi sama sekali tentang Islam. Wajib sholat bukan mereka? Nggak wajib. Kenapa? Ya, karena nggak tahu dia sholat itu apa. Maka ringkasnya, taklif adalah kondisi seseorang sudah layak dibebani kewajiban agama. Lanjut. Sekarang, ini masalah penting, Pak. Ketika seperti itu, kapan si orang tua itu diwajibkan mengajari anaknya agama? Anak sudah tamyiz, yang sudah tamyiz, harus mulai diajari kewajiban, sudah mulai diajari. Jadi anak ketika tamyiz, apa itu tamyiz, Pak? Bisa membedakan antara baik dengan buruk, sepertinya biasanya seperti itu. Tapi dalam fikih biasanya definisikan tamyiz itu ketika sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, dan sudah bisa istinja atau cebok sendiri, sudah bisa ke kamar mandi sendiri. Itu namanya tamyiz. Maka ketika anak sudah tamyiz atau sudah mumayyiz istilahnya, maka sekarang orang tua wajib mulai mengajarkan Islam kepada anaknya. Walaupun belum balik anaknya nih, Bang. Nah, usia berapa nih biasanya? Pinten nih, Berapa bisa mulai makan nih usia pinten biasanya? 3 awal ya. 3-4 tahun lah. 3-4 tahun sudah mulai diajarkan agama. Bon waktu diwarai bintang kecil dia. Jangan langsung seperti itu, Pak. Diajarkan dulu bismillahirrahmanirrahim. Ayo tirukan. Ini kalau cerita sedikit pengalaman dulu saya belajar di Mauritania itu, Pak. Di sana itu, ketika saya ketemu anak kecil, umur 12 tahun, 13 tahun, saya tanya, kamu udah hafal Quran? Sampun. Kapan mulainya? Nggak tahu. Saya sadar perasaan pun hafal Quran. Ribon nih. Kayak jenengan loh, kapan mulai bisa ngitung? Umur berapa? Nggak ngerti. Umur sakit ya moro-moro. Mauritania ngoten, Pak. Orang umur 2, orang udah bisa berpikir. Sudah hafal Quran. Jenengan, kapan mulai belajar Al-Fatihah? Apalagi kapan jenengan Al-Fatihah? Mau sadar loh. Nah, begitu di Mauritania. Jadi mereka itu memulai pelajaran anak itu dengan Al-Quran. Tapi, Pak, orang tuanya harus ada effort, harus ada semangat. Dan saat ini, orang tua ayo belajar Quran, seperti ini. Tapi orang tuanya sendiri tidak mau mengajarkan dengan intens, tidak mau mengajarkan dengan istiqomah kepada anaknya. Di sana, Pak, anak kalau usia baca itu berapa, Pak? Kapan mulai bisa baca? 7 tahun nggih? 5, 6 nggih niku, 5, 6 ke atas. Teng Mauritania niku hafalan Quran nggak perlu baca Quran. Gimana caranya? Orang tua yang mentalkin kepada anak. Kayak jenengan ayo ikuti bintang kecil bintang. Tapi mereka bukan seperti itu. Mereka pakai Al-Quran. Jadi mulai bismillahirrahmanirrahim sampai alladzi yuwaswisu fi sudurihim itu orang tua yang mentalkin anaknya. Ayo hari ini hafalan Al-Fatihah, tirukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Seperti itu, Pak. Jadi orang tua menyampaikan kepada anaknya sampai hafal. Bayangkan, Pak, setiap sholat tuh nanti setiap baca Quran orang tuanya gimana pahalanya tuh nanti. Nah, setelah usia dia hafal Quran, makanya di sana ada adat, Pak. Usia 12 tahun nggak hafal Quran tuh aib besar keluarga. Di sana 12 tahun malu keluarganya. Jadi ada adat. Anak tuh kalau hafal Quran biasanya tangannya kuning biasanya. Ada tanda. Tangannya atau ada pokoknya tangannya dikasih kayak henna gitu. Cowok, Pak, dikasih kayak henna, tapi untuk tanda hafid Quran. Jadi memang mereka Pak, rasis banget orang nggak hafal Quran tuh. Enggak ya, ketika kita ke sana, ditanya ada teman kita nggak hafal Quran? Enggak. Kok ada orang di dunia ini nggak hafal Quran?
Perasaan mereka seluruh dunia ini hafal Quran. Bukan dijenengan nih loh. Dikira kabeh wong Islam hafal Fatihah loh. Mereka ngoten. Jadi saking informasi yang terbatas dikira mereka tuh hafal Quran semua. Seluruh dunia. Lah, pelajaran agama itu dimulai sejak anak itu masih usia 3 tahun, 4 tahun dimulai dengan ajaran Islam. Quran. Ya kalau sekarang kalau Quran nggak mampu, yang penting Al-Fatihah. Itu dimulai diajarin. Jangan nunggu bisa baca Quran, Pak. Dimulai Al-Fatihah, ditalkin, dibantu dengan lisan. Ayo bismillah, ikuti bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah dia bisa Al-Fatihah, diajarkan tentang Tuhan. Allah itu satu, ada Nabi namanya Muhammad. Kemudian ada surga dan neraka, ada mati. Itu diajarkan semenjak kecil. Jadi rukun Islam, rukun iman itu diajarkan semenjak dia masih 3 tahun, 4 tahun. Setelah masuk usia lebih bisa berpikir, 6 tahun, 7 tahun, mulai diajarkan fikih-fikih dasar. Cara sholat, cara wudhu, cara mandi, itu diajarkan Pak, semenjak kecil. Safinah itu diajarkan di sana umur 7 tahun, 6 tahun mudanya. Nah, sampun selesai toh ilmu wajib. Setelah itu orang tua melihat, ini potensinya di mana dia? Kan kita tahu Pak potensi anak kita. Ada anak itu kalau disuruh ngaji itu pintar, cepat, cerdas seperti itu. Hafal Al-Quran cepat. Untuk memahami untuk memahami fikih, memahami agama itu cepat gitu. Dan senang dia. Ada kecondongan di bidang agama. Maka mulai saat itu dia nggak boleh kerja, suruh belajar agama, bahkan sampai tua dibiayai keluarga. Bahkan sampai menikah, Pak. Itu nanti keluarga besar mengcover seluruh kebutuhan dia. Dan ini ada di sana. Datang Indonesia beri Pak. Aku sedang mulai nyambut kawin. Nah, itu yang menjadikan minimalnya ulama di tempat kita mungkin seperti itu. Mereka enggak Pak, fokus memang untuk ini. Untuk apa? Belajar agama, untuk menjaga Islam. Ini bukan cuma di Mauritania saya lihat, di negara-negara kayak Pakistan, itu seperti ini adatnya. Nah, untuk anak-anak lain yang seperti tidak ada passion, tidak ada kecondongan di bidang agama, belajar agama susah. Maka apa? Dicarikan bidang yang sesuai dengan dia. Oh, ada anak nih, dia bidangnya di sains. Dilihat, kamu suka apa? Dokter. Ah ya, mulai SMP udah dibentuk ya, kamu sekolah yang benar-benar rajin. Tapi Pak, walaupun seperti itu, mereka masih berpegang kepada agama yang diajarkan bapaknya waktu kecil. Makanya awal fikih, Quran, kemudian sirah Nabi, tauhid itu wajib itu mereka, semua orang tahu itu. Nah, ketika SMP baru, oh kamu passionnya di sini, belajar sains. Kamu mau jadi apa? Jadi aparat polisi. Ah, jadi polisi. Kamu jadi apa? Saya sukanya di politik hukum. Ah, jadi politik hukum. Nanti keluarga itu, saya punya guru, punya 7 atau 8 anak, yang 3 jadi ulama, yang 3 lain jadi pejabat, yang 1 jadi dokter. Yang jadi dokter sama pejabat ini kerjasama untuk mencukupi orang yang 3 orang yang jadi ulama ini. Sehingga mereka Pak, fokus banget di pondok, nulis, ngarang. Tafsirnya tuh banyak karangan-karangan. Makanya mereka nggak fokus, nggak kepikiran ke sana sini ketika sudah masuk dalam bidang agama. Di hafalan sana sini, makanya nggak heran. Di sana ada istilah orang kalau ngajar kok masih buka kitab, itu aib besar. Mereka seperti itu. Nah, jadi setelah mereka dewasa itu kerjasama nanti. Orang tua keluarga untuk mencukupi nggak ya, bukan bos kanu jaluk reno mobil tuh kok nih ya, seperti itu. Mencukupi kebutuhan keluarga yang dipilih atau punya passion di bidang ilmu ini. Jadi ada kerjasama. Itulah pentingnya kerjasama. Jangan sing agama, oh sekolah gak penting, jangan seperti itu. Yang sekolahnya pun mondok terus jangan seperti itu Pak. Waktu mondok itu wajib juga, bukan mondok ya. Belajar agama itu wajib juga karena Allah perintahkan kita untuk menjaga ilmu Islam. Kalau ilmu Islam nggak jaga, siapa yang jaga? Tapi sekolah itu juga wajib karena ada di sana profesi-profesi yang harus dipenuhi seperti kedokteran, pertanian, ekonomi, itu harus ada ahlinya Pak. Kalau nggak ada, siapa yang akan menjaga kestabilan dunia ini? Makanya itu ilmu fardu kifayah semua itu harus dijaga dan harus dengan kerjasama dan harus dengan bidangnya masing-masing. Yang Islam ya jangan bicara politik, jangan bicara ekonomi, jangan bicara sains ketika belum belajar. Yang bidangnya di ilmu dunia jangan terus berfatwa, oh hukumnya seperti ini halal haram, ikut komentar.
Jadi kerjasama, ketika ada ternyata oh ini diperlukan orang ahli sains, ya, panggil. Oh ketika ini ternyata ahli agama butuh pada ahli agama khutbah, ya dipanggil yang ulama. Ngocok KP pengen naik mimbar atau semua pengen ngomong, jangan seperti itu. Karena jalur surga itu banyak, Pak. Nggak mesti satu. Orang itu masuk surga nggak perlu jadi ulama, Pak. Masuk surga jalur jadi dokter juga bisa, jalur jadi polisi juga bisa, jalur jadi pejabat juga bisa. Bahkan di antara orang yang pertama masuk neraka itu siapa? Ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Hati-hati. Ini kalau niki resiko masuk neraka awal nih, Pak. Lek boten jenengan syafaat ini, oke? Tolong syafaati kula, oke? Nah, maka seperti itu. Ini saya ceritakan karena berhubungan dengan mengajari anak. Jadi seperti itu, Pak, muridnya. Tempat saya belajar dulu. Nah, kemudian kewajiban ini kan tadi diwajibkan untuk mengajarkan anak. Siapa yang wajib mengajar? Kewajiban ini ada pada orang tua dan juga keluarga. Jadi bukan cuma bapak sama ibunya, Pak. Neneknya, kakeknya, kakaknya. Itu ketika lihat anak kecil, adiknya atau anaknya nggak sholat, diingatkan, ayo mulai sholat. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak mengenal agama sejak dini. Zaman sekarang anak lebih mengenal HP daripada Al-Quran, Pak. Fitur HP sakit program nih, main apa Roblox nih pinter zaman sekarang. Tapi baca Al-Quran, padahal Al-Quran simple, nggak nambah nggak kurang. Fiturnya tuh nggak nambah nggak kurang. Bacaan Quran ya ikhfa, mat, idgham, iqlab, itu tuh hukum Quran tuh. Nggak enek. Oh ada apa namanya? Ada tambahan nih fitur Al-Quran. Ikhfa jadi tambah ada 5 macam, nggak ada. Tapi kalau fitur game itu buaya ada update, anak tapi update tuh. Itu perlu dipikirkan itu ke depan itu nanti. Baik, walaupun anak itu kita akan jadikan dia, kaderisasi dia untuk yang di bidang dunia, tetap masalah agama dasar ini tetap wajib. Yang nggak wajib itu apa? Khilafiyah, oh nanti ahli tafsir, hafal Quran, itu baru nggak wajib. Itu nanti kita serahkan kepada anak-anak kita yang memang ada di bidang tersebut. Kalau anak nggak ada di bidang tersebut kok dengan paksa nggak jadi, Pak. Ini udah pengalaman ulama zaman dulu. Ulama tuh kayak gitu, Pak. Kok orang bukan passionnya dipaksa nggak jadi. Ada anak ahlinya di sains, dengan paksa mondok nggak jadi ahli. Anak pengen mondok jenengan paksa sekolah nggak jadi pintar. Makanya anak itu bukan milik kita. Kita jangan maksa. Jadi musyawarah. Makanya apa namanya? Kata Nabi SAW mengatakan tidak akan menyesal orang yang memulai perkaranya dengan musyawarah. Maksudnya musyawarah itu ya bertukar pikiran. Oke, nah, itu mulai difikirkan itu dan sampai diteruskan kebiasaan-kebiasaan yang kurang ideal. Ringkasnya, saat anak mulai paham, orang tua wajib mendidiknya. Sekarang, bagaimana cara mendidik anak dalam Islam? Nah, ini ada 5 cara saya tuliskan. Cara pertama, anak diperintahkan sholat termasuk jika ada yang perlu diqodho. Jadi ketika anak itu udah mulai mumayyiz, mulai tamyiz, usia bisa diajak ngomong, usia bisa makan minum sendiri, kok dia ninggalkan sholat, jangan bodoh amat, Pak. Jangan sebenci cilik, jangan. Tetap disuruh untuk qodho. Walaupun buatan sampai marah-marah, ayo nak qodho sholatnya nak. Kalau dari kecil dia sudah terbiasa seperti itu, justru nanti ketika dewasa gak sholat tuh aneh, Pak. Tapi kalau dari kecil nggak biasa, akhirnya ketika balik baru dibiasakan, susah nanti dia. Kecil dia nggak tahu sholat, boro-boro. Jadi biasakan punya anak itu dari kecil sholat tuh ya kayak makan. Justru kalau nggak sholat tuh aneh. Nah itu jangan. Jadi kalau sampai bahkan ketika ada yang perlu dikotok, walaupun nggak wajib nih ya, anak nggak wajib untuk sholat Pak ketika belum mayyiz. Tapi kita untuk melatih mereka diwajibkan kita untuk nyuruh. Jadi yang wajib kita bukan anaknya. Yang kedua, diajarkan juga amalan lain walaupun sunnah. Ini Mbak jarang ini. Contohnya apa? Misalnya siwak. Ini siwak ini banyak sekali ditinggalkan di zaman sekarang ini. Ini perkara yang sangat penting. Bahkan Nabi katakan, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya saya nggak khawatir memberatkan umat saya akan perintahkan atau wajibkan sholat setiap 5 waktu. Saya akan perintahkan siwak setiap 5 waktu sholat, kata Nabi. Nah, sekarang siwak aja udah
orang lihat bahwa siwak di sini aneh malah. Kulo nggih mboten ngamal ini, kulo nasihat untuk diri saya sendiri juga, Pak. Bukan dengan toh. Bawa siwak itu malah aneh. Opo iki yo? Wis kuno. Tapi nanti akan jelaskan, siwak itu bukan cuma yang kayu, Pak. Bahkan sikat gigi itu bisa dikatakan siwak itu nanti. Nanti kalau ada babnya nanti saya akan jelaskan. Nanti bab wudu saya jelaskan masalah siwak. Insyaallah. Juga sunnah lain, Pak. Sunnah sholat, sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah itu mulai diperintahkan ketika kecil. Kemudian yang ketiga, dilarang melakukan hal yang tidak baik walaupun makruh. Apalagi haram, Pak. Makanya ketika anak sudah mulai mumayyiz, mulai dilatih nutup aurat. Yang cewek ketika punya anak, nggak haram, Pak, buka. Cuma sebisa mungkin ditutup, dipakai hijab. Ayo, nak, pakai hijab. Ketika laki-laki jangan dibiasakan pakai celana pendek, Pak. Anak-anak itu ketika langsung dipakai celana panjang. Dibiasakan pakai pakaian tertutup. Itu nanti ketika dewasa, kalau nggak seperti itu malah nggak enak dia. Kulo niku dulu ceritane Umi tapi kulo lupa sampean. Dulu ketika SD, ketika TK lah wonten SD. Sekolah lah mboten gawe peci niku nangis. Katane ngoten kulo piye. Tapi juga kulo lali juga niku. Saniki mboten wis gak pate saleh niku. Saniki wis nakal, biyen saya rada saleh cilik. Saniki wis ahli maksiat kulo. Nggih. Dilarang melakukan, kemudian yang ketiga, ini dilarang melakukan hal yang tidak baik walaupun makruh. Di antara makruh apa? Minum berdiri. Nah, itu makruh. Bukan haram tapi makruh, Pak. Di antara makruh lagi apa? Cukur koza. Nah, tahu cukur koza, Pak? Yang biasanya anu apa? Sampingnya ditipis, dihabiskan sampingnya, tengahnya sih dowo. Nah, apa? Jangan apa? Lagi enggak sebenarnya ini ya. Koza niku sampingnya dipotong habis atau sebagian dipotong habis, menyisakannya. Bukan perlu samping ya, Pak. Bahkan bagian atas dia memotong habis sebagian dan menyisakan yang lain. Itu namanya koza. Itu jangan sampai anak itu dibiasakan seperti itu. Pak, aku pengen cukur sama mirip Korea. Pun dituruti, Pak. Yang keempat, perintah harus tegas tapi tidak kekerasan. Jadi tegas, ayo sholat, tapi jangan sampai suwi terus digiyepui nonton, Pak. Tegas tanpa keras. Tegas tapi tidak keras. Nah, itulah ajaran Nabi. Tegas tapi tidak keras maksudnya gimana? Tidak ada toleransi, tapi dengan lemah lembut. Cok terus bongkak-bongkak nyapo sumperet malah trauma, Pak. Kewon. Ini raine gunane. Nah, jangan, Pak. Yang nomor 5, orang tua mengajarkan langsung. Nah, ini boleh diajarkan langsung. Kalau nggak mampu, dititipkan melalui guru tentang cara-cara sholat. Nah, ini untuk ketika kita mampu, kita ajarkan sendiri. Ketika nggak mampu, cari guru ngaji. Cari orang yang bisa diajarkan. Itu wajib lah kita. Sebagaimana kita wajib memberikan nafkah berupa makanan dan kecukupan kepada anak, kita juga wajib memberikan nafkah berupa pengetahuan agama kepada mereka. Kalau enggak, kita yang dituntut, Pak, nanti di akhirat. Dosa gitu. Ya, sekarang masalah balik. Baru masuk masalah balik nih. Tanda balik tadi. Balik itu, tandanya perempuan ada 3 tanda. Laki-laki cuma ada 2 tanda. Perempuan 3 tanda, laki-laki berapa, Pak? 2 tanda. Tanda pertama balik, tadi apa? Sampai usia 15 tahun. Apa maksud 15 tahun ini? 15 tahun hijriyah, Pak, bukan syamsiyah, bukan Januari, Februari, Maret, April, Mei ini gue, tapi ikut kalender Islam. Maka nih jenengan punya anak, dicatat berapa lahirnya, tanggal berapa dalam Islam. Kali ini Pak Yanto gak ada putu, tanggal pinten, Pak, lahirnya? Hijriyah pinten? Loh, kesuwen nanti. Nah, mumpung saya dereng dangu catet gede nih omahnya. Berapa Syawal nih lahirnya? 20 sekian nih, insyaallah 20 sekian nih lahirnya. Berapa Syawal tahun 1447 Hijriah, catat. Nah, kok sudah sampai 15 tahun semenjak misalnya tadi 20 lah, 20 Syawal. Berarti 20 Syawal 15 tahun lagi dihitungi dia balik. Itu mana ya? 15 tahun Hijriyah. Makanya catat kelahiran Islamnya, Pak. Cuma tak ulang tahunnya kapan? 11 April. Juga dicatat mau awake dhewe April hafal, pon kliwon wage boleh hafal. Islam malah gak hafal ya, Pak.
Kan perlu dipertanyakan nih. Yang kedua, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, nggak khusus laki-laki atau perempuan doang. Dan ini sepakati ulama, nggak ada khilaf. Pokoknya kalau anak udah sampai usia 15 tahun, dia hukum balik. Dan perhitungan ini dimulai sejak lahir sempurna. Maknanya, ketika naudzubillah ada ibu, ada seorang wanita melahirkan anaknya dalam waktu proses lahirnya itu 2 hari, Pak, atau 1 hari. Jam 12 malam mulai itu lahiran, kakinya mulai keluar. Atau kepala dulu ya biasanya? Kepala dulu ya. Kulo mbah kulo bidan tapi kulo kepala rian nggih. Nggih. Nggih kepala rian. Ada yang kaki? Oh, nggih. Biasanya kepala nggih. Oke, kepala. Kepala niku keluar jam 12. Tapi baru sempurna keluar itu 2 hari kemudian. Nauzubillah nih misalnya wangel niku proses lahiran seperti itu. Sekarang pertanyaannya, kapan mulai dihitung dia start 15 tahun? Di hari kedua. Oke, di hari dimana sudah selesai keluar total itu. Paham ya? Bukan pertama kali keluar, tapi setelah terputus total itu. Nah, paham? Ini. Kalau dicatat nih, detiknya kalau perlu catat nih. Kemudian tanda kedua adalah ihtilam. Apa ihtilam artinya? Ihtilam itu artinya mimpi basah. Tapi di sini bukan cuma mimpi basah, yang penting keluar mani walaupun bukan mimpi basah. Makanya yang dimaksud di sini adalah keluar mani, bukan cuma ketika mimpi. Bahkan keluar mani dengan cara apapun itu sudah dikatakan sudah menyebabkan orang itu dihukumi balik. Dan ini Pak berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki perempuan kok keluar mani itu dihukumi dia balik. Tapi dengan syarat Pak. Syarat pertamanya apa? Terjadinya setelah usia 9 tahun. Bahwa syarat pertama terjadi setelah usia 9 tahun. Hijriah Pak, bukan Komariah. Hijriah bukan Syamsiah. Kalender Islam bukan kalender Masehi. Bukan Masehi. Jadi 9 tahun. 9 tahun pas napa 9 tahun kira-kira. Lah, di sini ada khilaf para ulama. Menurut Ibnu Hajar, saya kalau khilaf yang tidak penting, Pak, saya yang khilaf antar mazhab tidak saya sebutkan. Saya sebutkan khilaf-khilaf yang boleh dua-duanya diamalkan. Saya akan menyebutkan seperti itu. Jadi kalau khilaf yang mungkin dua-duanya diamalkan, saya sebutkan. Tapi kalau khilaf yang antar mazhab ini Hanafi seperti ini atau enggak saya sebutkan. Kalau khilaf yang penting saya sebutkan, itu akan memudahkan jenengan nanti mau ikut yang mana terserah. Lah, 9 tahun ini 9 tahun pas apa 9 tahun kira-kira? Sini ada khilaf. Menurut pendapat Ibnu Hajar, 9 tahun ini 9 tahun kira-kira. Apa makna kira-kira, Pak? Apa maknanya? Apa maknanya? Walaupun kurang, asalkan tidak lebih 16 hari, maka dihukumi pun genep. Paham? Walaupun kurang, asalkan nggak lebih berapa? 16 hari, maka pun dihukumi 9 tahun. Maknanya ketika lahir 20 Syawal, walaupun belum sampai 20 Syawal, udah dihukumi balik. Yang penting apa? 20 Syawal 9 tahun kemudian sudah dihukumi balik ketika keluar mani dengan syarat kurangnya nggak sampai 16 hari. Paham nih makna perkiraan nggih? Kira-kira kurangnya piro? 2 bulan. Betul kira-kira nih Pak. Kira-kira nih ketika kurangnya 16 hari. Itu pendapatnya Syekh Ibnu Hajar. Pendapat kedua, pendapatnya Imam Romli. Beliau mengatakan bahwasanya 9 tahun pas. Jadi kurang 9 hari atau kurang 10 hari atau bahkan kurang 1 hari nggak dihukumi 9 tahun. Itu pendapatnya siapa? Imam Ar-Romli. Itu untuk laki-laki. Jadi untuk Imam Romli, untuk laki-laki 9 tahun pas. Untuk perempuan 9 tahun kira-kira. Oke. Jadi untuk Ibnu Hajar perkiraan wis lanang wedok perkiraan. Mana perkiraan apa? Kalau kurang 16 tahun digenepi. 16 tahun, 16 hari digenepi. Kalau Imam Romli, kalau laki-laki kudu pas. Kalau perempuan kira-kira. Paham ya? Itu sebab yang pertama. Sekarang catatan penting. Orang kalau keluar mani itu ada 2 hukum, Pak. Hukum pertama, dia jadi balik.
Hukum kedua, wajib mandi. Keluar mani kan wajib mandi nih, mandi besar ya. Lah supaya orang itu dihukumi balik, maka maninya itu harus sampai keluar dari kemaluan kalau laki-laki, okay? Perempuan seperti itu. Jadi kalau kroso-kroso toh, terus dicekel Pak, kemaluannya, ditahan, akhirnya nggak keluar itu air maninya, dihukumi balik betul? Nggak dihukumi balik. Ini menurut Syekh Ibnu Hajar. Jadi misalnya ketika ada anak, ada orang mau keluar mani, kerasa kan kroso Pak, keluar mani nih, terus dicepeng nih kemaluannya, akhirnya nggak keluar. Nggak jadi keluar, maka menurut Imam Ibnu Hajar nggak dihukumi balik. Menurut Imam Romli, walaupun belum keluar, sing penting wis kroso, ditahan, dihukumi balik. Paham? Niki? Nggih. Nah, jadi harus keluar mani. Apakah harus sampai keluar bener atau mek kroso tok sudah cukup? Nah, itu ada khilaf antara Imam Hajar dan Romli. Menurut Imam Ibnu Hajar harus sampai keluar beneran. Romli enggak. Kroso-kroso diempet, balik neh, tetap dihukumi apa? Balik. Okay. Kemudian tanda ketiga yaitu haid. Ini khusus untuk perempuan, Pak. Khusus untuk perempuan. Ya, laki-laki nggak mungkin haid ya. Haid ini minimalnya berapa tahun? 9 tahun. Genep apa perkiraan? Perkiraan. Jadi yang ada perbedaan itu apa? Ketika sebabnya keluar mani. Apakah harus perkiraan atau genep? Nah, itu baru ada perbedaan pendapat. Tapi kalau haid, nah itu mboten enten, Pak. Semuanya sepakat bahwasanya maknanya 9 tahun perkiraan. Jadi kalau mulai keluar darah di usia 9 tahun, maka perempuan tersebut dihukumi balik. Nah, sekarang ketika ada anak keluar darah sebelum 9 tahun, haid mboten namanya? Haid mboten, Pak? Ada anak 8 tahun, keluar darah. Darah yang keluar dinamakan haid mboten? Mboten toh. Karena syaratnya haid harus apa? Harus keluar minimal 9 tahun. Oke. Jadi kalau nggak sampai 9 tahun keluar darah itu bukan darah haid. Namanya damul fasid, namanya darah rusak. Istihadhah mboten? Mboten istihadhah juga namanya. Ketentuan tidak masalah jika kurang sedikit dari waktu normal haid atau suci. Makanya selama tidak kurang dari 16 hari sudah haid. Oke. Ringkasan, balik ditandai dengan usia. Berapa tadi usia, Pak? 15 tahun. Dengan mimpi basah atau dengan keluar mani, umurnya berapa minimal? 9 tahun. Atau haid berapa minimal? 9 tahun. Jika salah satu tanda sudah ada, maka seorang sudah terkena kewajiban agama. Ada perbedaan pendapat ulama dalam beberapa rincian. Namun intinya hukumnya sama. Tanda-tanda ini menunjukkan seorang sudah dihukumi balik. Allah Ta'ala alam. Dan ini Pak, ketika anak itu sudah balik, maka kewajiban anak itu sudah lepas dari jenengan. Maknanya ketika dia masih belum balik, anak itu kewajiban dengan sing dosa. Ketika belum balik, tapi sudah mumayyiz, sudah sampai usia yang akan disebutkan nanti 9 tahun. Kalau 9 tahun anak nggak sholat, jenengan nggak nyuruh, jenengan dosa. Tapi ketika sudah balik, anak sholat gak sholat, ini urusan kiambak. Sudah independen dia. Dosanya tuh nggak lagi berefek kepada orang tuanya. Tapi ketika orang tua sembrono tidak mengajarkan agama sejak kecil, bisa dosa itu mengalir kepada orang tuanya. Kan kita wajibnya apa tadi dijelaskan, Pak? Mengajarkan agama sejak kecil. Dengan harapan apa? Ketika usia balik, ketika usia dia sudah bisa lepas dari kita, tanggungan dosa dan pahalanya, maka dia sudah bisa menjalankan Islam dengan baik. Nah, kalau kita sembrono, Pak, itu bisa menyebabkan tanggungan tambahan kita. Makanya ketika masih ada kesempatan, disusulkan anak. Mboten kudu dadi ulama gede ngerti khilaf iso hafal Quran, itu penting enggak penting. Yang penting apa? Cara sholat yang benar pripun, cara toharoh yang benar bagaimana, tanda balik apa. Nanti besok dijelaskan cara cebok. Cara cebok pun diajarkan nanti Pak di sini, Pak. Ada 14 syarat nih nanti besok. Itu diajarkan dengan baik. Ilmu-ilmu yang berulang setiap hari, sholat, kemudian apa lagi? Toharoh, mandi. Terus
wudhu, itu diajarkan, Pak. Sekali saja ada kesalahan bagi mereka, kok sebabnya kekurangan kita mengajarkan, itu bisa dianggap sebagai ya kalau aja ngomong dosa ya atau gak penak, gak wani ngono niku. Pedih kalau memvonis dosa orang lain ini, tapi bisa menjadikan kita menyebabkan dosa untuk kita, Pak. Hati-hati. Ini kalau ingatkan karena mumpung kita masih hidup di dunia, Pak, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Karena tidaklah Allah memberikan kesempatan kita untuk hidup kembali atau untuk terbangun dari tidur kita, melainkan itu adalah kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah dan menambah kebaikan kita. Makanya al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Nabi. Orang yang cerdas itu siapa? Orang yang menundukkan hawa nafsunya dan dia menyiapkan amal untuk hari-hari setelah kematiannya. Insyaallah ya. Insyaallah cakap semetan. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada pertanyaan monggo. Bila itu wal hidayah, mungkin salam yang akhir. Oke, monggo ada pertanyaan. Monggo. Ngopi. Saya udah. Iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan mengenai balik. Sekarang kalau saya tanya mengenai sunat atau apa itu bahasa Arabnya? Khitan. Ya. Itu kalau yang saya zaman saya dulu mungkin kalau bapak itu biasanya kita ini kan usia-usia balik. Ya. Sekarang katanya masih anak-anak TK atau apa udah balik. Kalau hukumnya sunat itu apa kan? Dan itu apakah wajib atau sunat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk khitan laki-laki, sunat nih Pak, laki-laki. Itu hukumnya nopo? Hukumnya wajib. Kenapa? Karena saya niki kemaluan laki-laki. Ini kan enten anu ya Pak. Ketika disunat kan ada hasyafah namanya. Nopo? Helm nih loh. Sing ujungnya niku wajib dibasuh ketika istinja. Jadi ketika kita qodul hajat, buang air Pak, buang air kecil, itu wajib dibasuh. Ketika kita mandi, itu wajib dibasuh juga. Lah kalau itu nggak dihilangkan kulitnya itu, buatan sakit dibasuh, Pak. Makanya niki saking pentingnya masalah kita nih, Pak. Ketika ada orang meninggal dalam keadaan belum disunat, pripun nih hukumnya? Disunat buatan? Nggak boleh disunat, Pak. Kenapa? Menjaga kehormatan mayit. Mayit itu nggak boleh diapa-apakan. Disunat nggak boleh, dijaga tetapkan itu, nggak boleh diotak-atik mayit itu. Menjaga kehormatan mayit. Sedangkan Pak nanti kita bahas mengenai sholat jenazah. Syarat boleh mensolati jenazah itu ketika sudah dimandikan. Dan syaratnya mandikan itu ketika sudah disucikan biasanya. Lah, dereng disunat, boten sakit disucikan bawahnya. Terus pripun? Makanya pendapat Imam Romli, kan kalau jelaskan ada Imam Romli Ibnu Hajar. Imam Romli untuk orang Islam yang tidak disunat nggak boleh disolatin. Kenapa? Karena syarat disolatkan itu sudah dimandikan. Syarat dimandikan hampir suci itu jadi nggak bisa. Makanya beliau tidak memperbolehkan mensolati orang yang belum disunat. Bukan karena dia ahli maksiat, bukan Pak, tapi karena ada suatu yang belum sucikan, itu sebabnya. Ya bukan Islam. Sebabnya karena itu ada yang belum sucikan. Syarat sholatnya nggak terpenuhi. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, gimana? Dimandikan nggak boleh, karena apa? Masih ada najis. Maka menurut Ibnu Hajar, ditayamumi mayitnya sebagai ganti mandi yang nggak sah itu. Setelah itu baru disolatkan. Nah kita bisa ikut pendapatnya Ibnu Hajar. Oke. Nah, ketika kita tahu seperti itu, maka khitan untuk laki-laki itu perkara-perkara yang sangat-sangat urgent. Tanya kapan mulai disunahkan? Nah, mulai disunahkan itu seperti akikoh. Sedini mungkin atau hari ke-7, hari ke-11 sekian, dengan syarat Pak, tidak ada bahaya untuk anak kecil itu.
Kita tahu dari mana? Dengan cara kita tanya kepada dokter. Kalau dokter mengatakan ini aman, disunat jam umur sekian aman, kita sunat. Anak kecil itu, kita punya anak, kita sunatkan di usia sedini mungkin. Tapi kalau dokter mengatakan jangan, itu nggak aman. Nanti akan membahayakan sirkulasi darah atau bagaimana penyembuhannya, itu nanti akan menyebabkan seperti itu. Maka jangan. Kita nanti nunggu di usia di mana dokter sudah mulai merekomendasikan pada kita. Makanya ini tadi saya jelaskan. Dokter atau ilmu dunia dan ilmu agama itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ulama itu nggak bisa berdiri sendiri ya Pak. Perlu kepada orang-orang ahli sains, dokter. Untuk apa? Untuk masalah seperti ini. Saya tahu hukumnya ini boleh, ini nggak boleh. Tapi ini bahaya nggak bahayanya nggak tahu saya Pak. Tanya kepada dokter. Dok ini bahaya nggak? Kalau bahaya saya katakan haram. Kalau dokter nggak bahaya saya katakan boleh. Seperti itu. Contoh lagi apa? Ketika ahli ekonomi, nanti ketika masalah mahar atau masalah inilah zakat atau masalah ini, nanti melihat kepada harga pasar. Harga pasar kalau nggak ngertos, melihat pada ahli ekonomi. Nah makanya itu kerjasama tadi yang saya tekankan tadi. Penting. Betul Pak? Ada lagi? Monggo, pertanyaan selanjutnya. Ibu-ibu, kertas ada? Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih terkait dengan sunnah. Monggo. Ini sudah termasuk istilahnya apa? Yang sudah dilaksanakan oleh Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Dan itu juga dinukilkan di kitab-kitab para Nabi-Nabi tersebut. Ini ada satu kejadian mungkin dari sekian banyak yang anak-anak yang lahir. Kadang-kadang sudah ada yang sudah posisi seperti disunat. Apakah tersebut harus diulangi atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga saya memberi informasi lagi bahwa di umat Yahudi itu juga melaksanakan sunat. Akan tetapi kitabnya Yahudi yang sudah diterjemahkan menjadi perjanjian baru dan perjanjian lama, dan di mana di situ ada satu lagi, ada beberapa surat yang itu katanya mereka yang sudah menamakan rasulnya, bahwa dengan kalau kita kan sudah mengimani bahwa yang di salib itu bukan Nabi Isa, akan tetapi ini ada yang mengatakan bahwa dengan meninggalnya Yesus maka umat Kristen tidak perlu melaksanakan hukum-hukum Taurat. Nah, makanya kebanyakan dari umat-umat Kristen karena sudah tidak melaksanakan hukum Taurat sehingga tidak melaksanakan hukum yang diberitakan oleh Nabi Ibrahim dan sebagainya, mereka salah satunya tidak melaksanakan sunat. Yang pertama tadi gimana? Apakah perlu diulangi sunatnya atau bagaimana? Sebab itu sudah posisi seperti orang yang sudah disunat. Itu kejadian keponakan saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kejadian yang sama terjadi pada Rasulullah SAW. Beliau lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Wajib buatan dikhitan boleh. Maksud daripada khitan tuh Pak, untuk mensucikan kita, mensucikan orang yang akan dikhitan. Karena apa? Karena ketika dia tidak dikhitan, maka ada bagian dari tubuh dia yang harusnya suci, tapi tidak bisa disucikan, yaitu bagian yang berada di bawah kulit yang harusnya dikhitan itu. Maka ketika lahir, sudah dalam bentuk dikhitan, wajib dikhitan lagi atau enggak? Kita lihat Pak, ketika memang sudah mencapai batasan yang memang itu khitan,
Oh, sekian, ya biasanya kan dokter tahu Pak, berapa sentinya tuh. Nah, nggak perlu lagi dihitan. Kenapa? Karena udah maksud daripada khitan ada. Seperti Rasulullah SAW. Tapi ketika sudah dihitam, maknanya baru setengah, maka nanti disempurnakan. Ketika nanti setelah waktu yang dikatakan recommended untuk dokter. Oke, Matan. Itu kejadian sama apa yang dialami Rasulullah SAW. Insya Allah itu keistimewaan, Pak. Insya Allah itu perlu disyukuri. Oke, monggo, ada lagi? Masya Allah. Oke. Assalamualaikum. Maaf mau tanya tentang haid. Biasanya haid dari Masya Allah haid ini. Biasanya haid dari awal sampai selesai sekitar 5 sampai 6 hari. Tapi waktu itu pada hari keempat sampai 6 tidak keluar darah sama sekali. Terus pada hari ketujuh sudah mulai sholat puasa UTT. Yang jadi pertanyaan, hari ke-8 malam menjelang sholat isya keluar darah lagi sedikit. Terus hukumnya gimana? Apa termasuk darah haid? Terus puasa di hari ke-7 bagaimana? Perlu dikodok atau tidak? Jadi Pak, Ibu. Jadi Bu, haid itu di antara syaratnya dia mencapai minimalnya haid yaitu 1 hari 1 malam. Dan tidak lebih daripada maksimalnya haid yaitu 15 hari 15 malam. Ketika masih di antara dua itu, maka dihukumi haid darah yang keluar. Maka dalam ketika hari pertama keluar, hari 2 keluar, 3 keluar, 4, 5, 6 berhenti, 7 berhenti, 8 keluar, maka darah ke-8 dihukumi haid. Kenapa? Karena masih dalam siklus 15 hari. Pertanyaannya, di masa darah nggak keluar, 1, 2, 3, 4 misalnya keluar, 5, 6, 7 nggak keluar, 8 keluar, 5, 6, 7 dihukumi haid atau enggak? Nah, di sini ada khilaf, 2 pendapat. 2 pendapat ini kenapa saya sebutkan? Karena kita boleh ikut dua-duanya. Makanya saya jelaskan, selagi khilaf itu tidak terlalu urgent untuk disampaikan, saya nggak sampaikan. Tapi kalau khilaf pendapat yang bisa diikuti, saya akan jelaskan. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama itu qaul sahab namanya. Qaul sahab itu apa? Qaul sahab itu masa berhentinya darah yang masih dalam siklus 15 hari itu dihukumi haid. Makanya hari keempat, 5, 6 kok sholatnya nggak dihukum sah, nggak dihukum sah. Kok puasa nggak dihukum sah sehingga nanti wajib diqadha. Kemudian baca apa lagi? Ya itulah, semua perkara yang diperlukan suci sekarang tidak sah. Tidak sah, berarti nggak dapat pahala. Memang nggak Pak? Tetap dapat pahala niatnya dia. Niat saya pengen sholat itu dapat pahala yang pertama. Yang kedua Pak, bacaan sholat dia dihitung dapat pahala zikir. Al-Fatihahnya dapat nggak? Nggak dapat. Kenapa? Karena syarat baca Al-Fatihah harus dalam keadaan suci dari hadas besar. Itu menurut qaul sahab. Jadi qaul sahab apa? Masa berhentinya darah di antara siklus 15 hari dihukumi haid. Itu qaul yang muktamad kuat. Ada qaul namanya qaul laqat. Qaul laqat apa? Di mana darah keluar dihukumi haid, darah berhenti nggak dihukumi haid. Itu lebih mudah Pak. Apa mudahnya? Mudah dan nggak mudah sih Pak. Mudah di satu sisi, nggak mudah di satu sisi. Mudahnya dari sisi apa? Ketika ternyata di hari ke-3, 4, 5 kita puasa, maka puasa kita sah dan nggak diwajibkan qadha. Kalau ikut qaul laqat. Kalau kita sholat kita sah. Jadi dari segi itunya mudah. Tapi dari situ sisi nggak mudah apa? Yang awalnya 4, 5, 6 kita nggak wajib sholat, dikon sholat. Sehingga kalau dia 3 hari itu kita nggak ngerjakan sholat, wajib qadha. Padahal sholatnya orang haid nggak wajib qadha. Makanya hukum sholat orang haid gimana? Nggak sah, bahkan haram. Hukum mengqadha orang haid gimana ketika sholat? Dia haid, terus pengen mengqadha sholat, gimana hukumnya? Ada khilaf Pak. Sebagian bilang haram. Bahkan diqadha pun haram. Jadi seperti itu, nggih. Jadi apakah hari tidak keluarnya darah dalam siklus 15 hari dihukumi haid? Itu ada 2 pendapat. Ada qaul sahab yang mengatakan masa suci atau masa berhentinya darah di antara siklus 15 hari itu dihukumi haid. Nah, itu pendapat yang kuat. Ada pendapat lain qaul laqat dikatakan tidak haid. Kita bisa ikuti pendapat yang kedua.
Kalau mau yang mudah dari sisi lain bisa ikut qaul sahab. Oke, ngoten. Monggo, ada lagi? yang bukan Ya alhamdulillah. Ini bukan tangkut tapi nyuwun Apa? panyuwunan. Gimana toh? Ini sebagian teman-teman itu tentang ngaji ini Gus. Untuk menangkap materi yang disampaikan itu kalau seusia saya dan lain sebagainya itu kalau sambil mencatat itu udah nutup ya. Ya. Jadi ketika kita fokus nulis kita tidak bisa mendengarkan secara fokus. Tapi kalau kita mendengarkan secara fokus, saya tidak dapat tulisan yang untuk kita pelajari. Ini permintaan kalau bisa mungkin materi itu di copy paste bisa nggak? Bisa. Insya Allah nanti gini aja. Setiap sekali ngaji, kalau share materinya. Jadi seandainya PPT-nya mati, seandainya proyektornya mati, jenengan sakit tinggal di tengah HP langsung. Insya Allah, kalau share pakai materi sebelum ini. Insya Allah. Jadi bisa dikaji ulang mungkin. Di HP atau di copy paste di nanti atau saudara mungkin nanti teman-teman mungkin kalau ada pimpinan nanti mungkin kita iuran untuk itu juga insya Allah sih. Mungkin kalau short Pak Pastir Mawon, nanti sisanya berikut katon beliau. Intinya di itu kayak misalnya. Insya Allah. Ya, tapi dalam bentuk itu dalam bentuk PPT bukan bentuk materi yang panjang atau ya, tadi kalau saya nggak biasa. Oh yang mudah dipahami. Mungkin kalau PDF kan mawon Kurang lebih akan mawon panyuwunane matur suwun dari insyaallah. Monggo. Bismillah. Mungkin mau menanyakan masalah pendidik anak. Tadi dikatakan kalau anak mulai kecil dididik agama, maka ketika balik orang tuanya lepas dari tanggungan anak. Nah masalahnya kalau orang tua tidak pernah mendidik agama mulai kecil bahkan sampai besar, tidak pernah dikenalkan agama, ini sampai kapan tanggung jawabnya orang tua ini menanggung keterlibatan anak dalam mengamalkan agama? Terus. Tadi kan disampaikan ketika anak sudah usia balik, maka dia sudah sampai usia lepas, independen. Dosoni dewi, pahala. Terus apakah orang tua terus lepas sholat harap nyolong. Kita sebagai orang tua, walaupun sudah lepas, ada kewajiban lain, apa itu? Amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini perkara yang hukumnya fardhu kifayah, wajib boten dilakukan dosa. Makanya Nabi mengatakan ku anfusakum minkum naro, jauhkanlah kamu dan keluarga kamu dari neraka. Maka orang yang paling pantas atau paling berhak untuk kita suruh kebaikan dan kita larang dari keburukan itu keluarga kita sendiri. Lah, walaupun orang anak itu udah balik, Pak. Kalau kita melihat anak kita yang maksiat, anak kita, kalau jenengan melihat anak jenengan itu dalam keadaan maksiat atau belum sholat, diingatkan. Walaupun sudah lepas tanggung jawab, tapi jenengan belum lepas tanggung jawab dari segi apa? Perintah amar ma'ruf nahi munkar. Itu sampai berapa? Sampai usia berapa? Sampai jenengan meninggal. Enggak ada Pak kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, enggak wajib lagi. Bahkan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu diwajibkan. Walaupun kita tahu apa yang akan kita sampaikan tidak akan berefek ke anak ini, tetap wajib. Itu dijelaskan itu oleh para ulama.
Walaupun kita tahu percuma tak omongnya nurut, tetap kita diwajibkan menyampaikan. Makanya Nabi bilang apa? Wa ma 'ala rasul illal balagh. Nabi atau utusan itu hanya menyampaikan. Terima nggak terimanya urusannya Allah. Nah masalahnya kita menyampaikan, kita ngandani bocahin apa? Pengennya bentin wong iki. Ini sing kesel. Kita menyampaikan, menyuruh, melarang itu kayak kita sholat, Pak. Wis sampai nih. Terima nggak terima urusannya Gusti Allah. Makanya Nabiullah Shalih alaihi wasallam ketika beliau mendakwai kaumnya, apa yang beliau bilang? Beliau kesel, Pak. Ketika beliau capek dakwai kaumnya, udah berpuluh-puluh tahun, beliau bilang apa? Beliau bilang apa? In uridu illa islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Kewajiban saya cuma pengen beneri orang semampu saya. Urusan taufik, urusan Gusti Allah. Nanti anak pokoknya perintahkan, Pak. Nurut gak nurut, yang penting jangan pun menjalankan perintah. Dan mudahnya wis sholat gak sholat, penting aku sholat. Masalah terima gak terima ini urusan Gusti Allah. Nah, itu juga nyampaikan perintah atau melarang anak dari kemaksiatan seperti itu. Sholat, gak sholat. Dari sholat, saya sholat balik deh, ayo sholat. Ya mosok 20 tahun dengan ngono gak sadar gitu. Nah, kita ini belum sadar. Jadi dari segi amar ma'ruf nahi munkar, tetap kita diwajibkan untuk risau kepada perlakuan anak kita sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia atau anak kita yang meninggal dunia. Makanya Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa'ilam yastati fabilisani, fa'ilam yastati fabiqalbihi wa dzalika ta'fihi. Kalau kamu lihat kemungkaran, rubah dengan tangan kalau kamu mampu. Dulu HP masih ada jiko gini. Tapi ojo langsung jiko buat dinasehati. Jangan kita cuma amar ma'ruf nahi munkar dengan hikmah. Kalau Nabi dulu dakwahnya enggak hikmah, setiap ada sahabat atau ada orang ngelemparin Nabi itu manu azab. Betul Nabi. Disampaikan kemudian nasihatinya cuma ada kematian nilai mati, sampaikan seperti itu, Pak. Kalau kita nggak mampu dengan lisan, kalau kita nggak mampu dengan tangan, dengan lisan kita dinasihati dengan cara yang baik. Kalau wes gak nurut kita bilang malah kita ditendang, malah kan banyak orang yang sekarang ada di berita itu, dan dari motornya malah disiram air panas. Maka apa? Kita wajib ingkar. Terus gak apa-apa anakku ngono ya soleh, anakku juga kayak anakku bener Pak. Ya kan orang tua tuh sering saya dengar itu anak tonggo di anakku ini ya orang kayak anakmu masih anak pernah tahu sholat misalnya betul ya. Pun tetap kita harus ingkar seingkar-ingkarnya ini kemaksiatan saya nggak ridho. Ya Allah rubahlah. Jangan terus dinormalisasi. Kemaksiatan jangan dinormalisasi. Apalagi ditaruh status, Pak. Ini maksiat itu bukan normal. Maksiat untuk kita seorang hamba yang lemah itu bukan wajar ya. Tapi ya bisa dimaklumi lah. Kita manusia bukan nabi, ahli setiap hari kesibukan dengan dunia. Kok jatuh pada maksiat yaitu sesuatu yang ya biasa. Sehingga biasa tuh bangga dengan kemaksiatan. Maka nilai maksiat ojo ditaruh story. Misalnya saya jarang sakit ninggalin dangdut, itu apa? Itu berarti, tapi udah sampai sore jeder ngarepe terus apa? Oh, cewek-cewek yang mengaruh itu, oh sedang. Nyawer. Nyawer di video, makanya menjadi dosa jariah. Makanya Nabi mengatakan seluruh manusia itu, seluruh hamba-hamba Allah, seluruh umatku akan diampuni dosanya kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam dosanya. Siapa yang itu kata Rasulullah? Yaitu orang-orang yang malam hari Allah tutup kemaksiatannya, kemudian pagi hari malah menceritakan dia punya nonton konser. Memang tutup rapat-rapat. Kita anggap kemaksiatan nggak baik, malu pada Allah, jangan sampai cerita. Orang curhatnya kok punya pemaling kan? Oke. Siap. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akan istiqomah terus lagi. Istiqomah sampai insyaallah hatam. Hatam pun nanti kita lanjut kajian lain apa sirah atau apa nanti kita lanjut lagi insyaallah.
Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Jadi lahir dalam keadaan belajar, wafat dalam keadaan belajar. Sehingga ketika nanti hari kiamat Allah bangkitkan kita di golongan para nabi. Syahidullah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah sandingkan namanya orang-orang ahli ilmu dengan malaikat dan dengan nama Allah sendiri. Semoga itu termasuk kita nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.